teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Abu Bakar, khalaqani Allah. Allah Ta'ala menciptaku min jauharatin min nur, dari permata yang tercipta dari cahaya. Fanadhara ilai ar-rabbu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu wa awqafani baina yadayhi. Allah Ta'ala memandang itu yang namanya jauharah, wa taqaddasat asma'uhu, dan maha suci asma-asma Allah, wa awqafani baina yadayhi, dan mendirikan saya di depan Allah Ta'ala. Fastahyaitu minhu fa'ariftu, saya malu, saya akhirnya berkeringat. Fasaqata minni arba'u naqtin, lalu jatuhlah 4 tetes dari keringatku. Fakhalaqaka, lalu Allah menciptakanmu ya Abu Bakr min awwali naqtatin, dari tetesan pertama. Fakhalaqa Umar min as-saniyah, dan Allah Ta'ala menciptakan Sayyidina Umar dari tetesan yang nomor 2. Khalaqa Utsman min as-salisah, dan Allah Ta'ala menciptakan Sayyidina Utsman dari tetesan yang nomor 3. Khalaqa Aliyan min ar-rabi'ah, dan dari tetesan yang nomor 4 Allah menciptakan Sayyidina Ali. Wa nuruka ya Abu Bakar wa nuru Umar wa Utsman wa Ali min nuri, cahayamu wahai sahabat Abu Bakar, dan cahayanya sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali itu terbuat dari cahaya. Intahan min ar-radul fa'id. Wa fi ba'd al-ulum عن ابن عباس رضي الله عنهما لما خلق الله آدم ظهر في ظهره نور محمد. Diriwayatkan, diceritakan dalam kitab Bahrul Ulum dari sahabat Ibnu Abbas, beliau menceritakan bahwasanya ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, tampak dari tubuhnya sebuah nur Muhammad. Fakanat al-malaikatu taqifu khalfah yanzuruna ila dhalika nur. Para malaikat berdiri di belakangnya, melihat, memandang kepada cahaya tersebut. Faqala Adam, Nabi Adam berkata, ya Rabbi, mali haula yaduna min khalfi ila dhahri. Wahai Tuhanku, apa yang mereka lakukan? Mereka semua melihat dari belakangku, melihat kepada punggungku. Allah Ta'ala berfirman, qala yaduna ila nuri Muhammad khatimil anbiya alladhi akhrajahu min dhahrik. Mereka semua melihat kepada nur Muhammad, para pemungkas para nabi, yang alladhi akhrajahu min dhahrik, alladhi ukhrijuhu min dhahrik, yang saya keluarkan dari punggungmu. Qala, Nabi Adam berkata, ya Rabbi, ij'al nurahu bihaitsu arahu. Wahai Tuhanku, jadikanlah, ciptakanlah cahaya itu sekiranya aku bisa melihatnya. Fadhahara fi sababatihi, kemudian cahaya itu tampak. Faqala, lalu Nabi Adam berkata, ya Rabbi, hal baqiya fi dhahri min hadzal nuri syai'? Apakah dari punggungku masih tersisa sisa-sisa dari cahaya ini? Qala, Allah Ta'ala berfirman, na'am nuru ashabihi, cahaya dari para sahabat-sahabatnya. Qala, Nabi Adam pun juga lanjut berkata, ya Rabbi, ij'alhu fi baqiyati ashabi, jadikanlah sisa-sisa cahaya itu di sisa-sisa di semua deriji-derijiku. Faja'ala nur Abi Bakr fil wusta, kemudian Abu Bakar menjadikan kemudian Allah Ta'ala menjadikan nurnya Abu Bakar di deriji tengah. Wa nu faja'ala nura wa nura Umar fil binsir dan cahayanya Sayyidina Umar di jari telunjuk. Wa nura Utsman fil khinsir, dan cahayanya Sayyidina Utsman di khinsir, jari telunjuk. Wa nura Ali fil ibham, dan cahayanya Sayyidina Ali fil ibham di jari jempol. Wa kana Adam yanzuru ila tilkal anwar, Nabi Adam melihat, memandang kepada nur tersebut. Tatala'u fi khilali asabi'i yaminihi, mencorong, bersinar di sela-sela deriji tangan kanannya, deriji kanannya Nabi Adam. Ila an akalanna syajarah wa uqiba bidzalika, hingga beliau makan dari tumbuhan-tumbuhan, dan berakhirlah ketika itu wa uqiba bidzalika, sebab membunuh. Fana qala dzalika kullu ila dhahri, lalu semuanya itu pindah ke punggung kita.
asri innal insana lafi khusr. Kalau cetakan ketika ini halaman berapa? Kemarin ada yang tanya waktu saya pulang, itu cerita atau riwayat yang diceritakan Imam Kisai dalam kitab Qisasul Anbiya atau Qasasul Anbiya. Imam Kisai itu yang meriwayatkan cerita bahwa tatkala perahu Nabiullah Nuh dibikin, maka dimakan oleh rayap-rayap. Kemudian Allah berfirman ketika Nabi Nuh itu mengadu, "Uktub 'alaiha uyun." Catatlah di kapalmu orang-orang yang selalu dalam pemeliharaan atau penjagaanku. Uyuni bisa dimaknani kekasihku min khalqi. Lalu Nabi Nuh itu bertanya, siapa kekasihmu? Hum ashabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lalu Nabiullah Nuh menulis di sekitar kapal tersebut atau di sisi-sisi pojok tempatnya. Maka ini menurut Imam Kisai adalah tafsir daripada wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkut Nabi Nuh di atas papan yang dipaku dengan kayu atau dipasak. Tajri di a'yunina. Lafaz di a'yunina ini kalau mengikuti tafsir daripada Imam Al-Kisai atau Imam Ali bin Hamzah An-Nahwi Al-Qari Al-Ma'ruf bil Kisai, beliau hidup tahun 189 Hijriah, juga murid langsung dari Imam Ja'far As-Shadiq, di samping murid daripada Imam Khalil Al-Farahidi. Makanya kalau di pondok, kalau baca kitabnya terlemah itu ente ikut Kisai yang Zaidun Karimun. Kalau harus luruskan si bawah biasanya kusian. Ada yang baca Zaidun Karimen, kok bisa ente Karimen? Oleh saya kan niru Imam Kisai bebas. Zaidun utawi Zaid iku Karimen seperti rem dari lengkapnya. Paham maksud saya? Itu aliran Kisai, sekarang PDW tapi harus pinter. Zaidun Karimen, Zaidun seperti apa? Nah, bukan Zaidun Karimun. Itu kehebatan santri. Kalau santri baca kita pada Zaidun Karimun, Zaidun Karimin, biarkan saja. Yang penting kita paham maknanya. Maka murid-murid Imam Ja'far Shadiq ini menjadi hebat di dalam bidangnya masing-masing. Al-Jabar, ahli matematika ini. Adapun yang menafsiri tajri bi a'yunina, kapal itu mengapung atau mengalir dengan pemeliharaanku. Ayun di sini adalah ternyata di dalamnya ada sirrul a'yun. Nah, kemarin yang tanya, Bib, kalau nulisnya nama itu tidak seperti yang diijazahkan, gimana pojoknya 4 itu kan saya nerangkan dapat ijazah dari ba'dul ulama. Maka kapal itu dihantam badai berbulan-bulan pun kuat. Makanya kadang mungkin bangunan kerajaan dulu, bangunan para aulia dulu, kayak yang di Aceh misalnya kena tsunami tapi tsunami-nya minggir, mungkin dulu di Asma dulu itu kubahnya atau masjidnya. Jadi pojok sana tulisannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kanan depan berarti lah. Itu waktu saya terangkan gitu katanya ngantuk, ini yang kanan yang siapa, nanti mohon kalau pas Nurul Absur ulang kembali. Jadi atas permintaan para netizen ya, saya flashback lagi karena permintaan. Jadi pojok kanan depan ditulis misalnya fondasi, berarti batunya atau batanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus pojok kiri depan Sayyidina Umar. Terus pojok kiri belakang lempengnya Umar berarti Sayyidina Utsman. Terus pojok kanan belakang berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu pun ada yang itu jazanya bebas ya, nggak harus pojok-pojok itu. Akhirnya kata saya sedang agak ngantuk ya, bebas nggak apa-apa. Tapi ini sudah jelas keterangannya ya. Berarti pojok sana, pojok sana. Kalau lupa ketika di pondasinya berarti di apa itu
di temboknya yang paling atas apa bahkannya misal sama besok pulang bikin pondok biar pondoknya selamat atau rumah. Nah ini ngalah riwayat tabarruk dari Imam Kisai, imam ahli nahwu. Dan Imam Kisai itu tidak seperti Imam Sibawah yang hanya imam nahwu, dia juga bagian dari Imam Qiraah Sab'ah, salah satu imamnya ya Imam Kisai. Dan ternyata Imam Kisai ini juga pernah langsung meriwayatkan hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq, walaupun di dalam riwayat Nurul Absar ini Al-Kisai tidak dijelaskan dari mana ia menerima riwayat ini, tetapi beliau berpendapat Tajribiyah Yunina itu adalah ternyata di dalamnya kalau kita angan-angan ternyata ada asma orang-orang yang hebat, yaitu sahabat 4 itu yang menjadikan bahtera Nabiullah Nuh selamat sampai berbulan-bulan. Ini sudah bisa dipahami kan. Kemudian ini sampai kemarin yang sama Kusnidon baca sampai akhraja Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu, dikeluarkan daripada Imam Ibnu Asakir dari Imam Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah, ini sudah diterangkan ya kemarin satu lagi menerangkannya. Akbal Emirin Sa'id mungkin lupa ya, Abu Sa'id Al-Khudri berarti ini halaman 8. Itu yang riwayat dari Kisai sama jelas ya, pojok-pojok papaknya. Kemudian sampai pada kemarin yang dibaca Gusnya, yaitu Ruya atau diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah masuk ke surga, ketika dakhaltul jannah, maka aku berkeliling, aku filiyabiha wa baina anhariha, aku berkeliling di antara taman-taman kebun-kebun surga dan sungai-sungainya dan pohon-pohonnya. Lalu aku memegang buah dari buah surga itu. Lalu setelah aku pegang, aku ambil, lalu buah itu pecah menjadi ala arba'i atau menjadi 4 bagian. Jadi aku mengambil buah dari surga ketika aku berjalan-jalan di surga. Pokoknya ini bagian dari mukjizat bahwa Rasulullah kok bisa jalan-jalan ke surga. Jangankan Rasulullah, pakai Al-Qaddam Syabul Qadir saja. Bahkan ada satu cerita Habib Munzir Al-Musawa, ketika beberapa hari beliau tidak meninggal dunia, beliau mimpi berada di tempat yang sangat indah dan berjumpa dengan Rasulullah. Tiba-tiba di sana di dalam kemah itu ternyata ada Habib Umar bin Hafid, gurunya. Lalu Habib Umar berkata, wahai Habib Munzir, kenapa engkau kesini? Orang yang sudah sampai sini tidak akan kembali. Berbeda dengan diriku, bisa keluar masuk sewaktu-waktu. Akhirnya tidak lama Habib Munzir sakit dan beliau masuk ke alam sana dan sudah tidak kembali. Ini riwayat seperti ini banyak, jangankan kok Rasulullah, para aulia yang bisa seperti itu saja hanya itu bagian dari karomah. Kalau para wali, karena kalau kita menggunakan akal ya, kalau masuk akal berarti bukan karomah. Nah, ini Rasulullah kok bisa jalan-jalan ke surga lalu berkeliling mengambil buah surga. Kemudian buah itu sigar atau sigar bahasa Indonesia apa itu? Terbelah menjadi 4. Lalu dari setiap belahan buah itu keluar haur, bidadari. Andaikan kukunya dikeluarkan ditaruh di dunia, maka bisa menggegerkan dunia. Andaikan telapakannya dikeluarkan di dunia, telapakannya juga dikeluarkan ini, bidadarinya lalu akan kalah jauh asyamsi wal qamar. Cahaya telapak tangannya akan memadamkan cahaya matahari dan bulan. Usongko berkilau, kulitnya tidak. Andaikan dia tabassama, tersenyum, lama baina samawati wal ardh, akan memenuhi langit dan bumi. Miskan maksudnya mineral dia, atau
akan menjadikan seluruh dunia ini harum. Yang di poso kan ketika dulu bual ya, mau aromanya nggak enak. Tapi kalau bidadari itu andaikan tersenyum di dunia, maka seluruh dunia akan wangi karena aroma senyumnya. Maka Rasulullah bertanya lil uli, kamu kalian ini bidadari empat itu untuk siapa? Liman anta, untuk siapa? Maka mereka bidadari yang satu menjawab, ya Abi Bakr As-Siddiq, saya untuk sahabat Abu Bakar. Maka Rasulullah berkata, imdi laqasrika alik, silahkan kau masuk pergi ke istana suamimu. Maka segera bidadari itu masuk ke istana suaminya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu aku berkata kepada yang kedua, liman anti, engkau untuk siapa? Faqalat, maka dia menjawab untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu aku berkata, silahkan engkau masuk atau berlalu atau pergi ke gedung atau istana suamimu. Maka segera bidadari itu masuk ke gedung Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu aku berkata kepada yang ketiga, liman anti, untuk siapa engkau? Maka dia menjawab untuk orang yang darahnya tertumpah, yang terbunuh dengan zalim, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi bidadarinya sudah memberitahu Rasulullah bahwa Sayyidina Utsman akan mati secara bunuh. Lalu Sayyidina Rasulullah berkata, silakan kau masuk atau pergi ke istana suamimu. Maka segera ia masuk ke rumah suaminya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu aku bertanya kepada yang keempat, liman anti. Nah ini bidadari yang keempat, anti fasakata, dia diam. Nah, saingannya kalau Sayyidah siapa? Fatimah. Terdiam dia. Lalu yang menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikanku rupa mirip secantik Sayyidah Fatimah. Samani alasnya, dan aku diberi nama juga Fatimah. Jadi rupa saya ini mirip Sayyidah Fatimah. Nama saya ya Rasulullah juga Fatimah. Mungkin takut dimarahi karena akan menjadi pesaing dari anak perempuannya. Sesungguhnya Allah telah menjodohkanku dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib qabla ayat tersawwaj Fatimah bi alfi'am. Aku telah dijodohkan dengan Sayyidina Ali lebih dahulu dengan jarak 1000 tahun. Jadi Sayyidah Fatimah anakmu, kalau kita bisa ngomong, sebelum dia menikah dengan dirimu di alam arwah, saya sudah dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Ini jawabannya paling beda sendiri karena takut dimarahi oleh Rasulullah. Ini karena memang seperti itu. Maka Sayyidina Ali itu pernah ingin nikah lagi dan Rasulullah tidak memperbolehkan. Karena itu khususnya daripada Sayyidah Fatimah, sehingga Imam Nawawi mengkias daripada hadis ini larangan menyakiti Sayyidah Fatimah dan keturunannya. Kalau semua wanita boleh dipoligami, tapi Sayyidah Fatimah, ketika Sayyidina Ali ingin mempoligami Sayyidah Fatimah, Rasulullah menyuruh pilih dia atau anakku, atau pilih salah satu. Maka Sayyidina Ali tidak poligami ketika mempunyai istri Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, ini bidadarinya kan takut juga nanti disuruh tidak boleh sama Sayyidina Ali. Makanya dia mendahului, saya itu sudah jadi suaminya ya Rasulullah 1000 tahun sebelum Sayyidah Fatimah dinikahkan. Jadi Rasulullahnya terdiam, istilahnya tidak apa-apa. Jadi kelak di surga ini ada bidadari yang namanya Fatimah. Rupanya mirip dengan Sayyidah Fatimah dan kelak akan menjadi bidadarinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Adalah kemuliaan daripada para sahabat yang diriwayatkan dalam kitab Nurul Abdul. Nah ini kemarin sampai di sini penjelasannya. Kemudian hari ini berarti pas kita sampai kepada diriwayatkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, Allah menciptakanmu min jawharatin min nur, tercipta engkau dari, kalau jawhara itu maknanya banyak,
Lala sholat jauharat di sini maknanya inti atau esensi, karena saat itu permata saja belum dibuat. Jadi jauhara itu bisa dimaknai esensi atau isi, atau kadang jauharatul fardi sesuatu yang paling kecil atau atom, atau esensi atau zat atau inti. Berarti engkau ini tercipta dari intinya nur. Jadi kala saat itu permata itu kan belum ada. Jadi engkau tercipta daripada jauharatul nur, dari esensi. Esensi itu inti daripada nur. Kemudian Kanjeng Nabi ini berkata, aku dicipta dari esensi daripada nur. Berarti belum ada permata, belum ada batu mulia. Kayak azali. Kadang kita kalau ngaji itu ngomongnya zaman azali. Padahal azali itu bukan zaman, karena Allah tidak hidup yamurru fi zaman wala yamurru alaihi maka. Kadang orang ceramah dulu sebelum ada apa-apa namanya zaman azali. Ini kalau sudah tahu bisa murtad qauli, karena memposisikan Allah berada pada zaman. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Itu ada pendapat yang seperti itu. Jadi yang pas gimana ya, ketika Allah wahdah la syarikalah adalah azali, bukan zaman. Wong zamannya saja belum ada. Jadi cukup katakan azali. Ketika azali dulu, bukan zaman azali. Sama ya Abu Bakrin khalaqani wa ya Bakar, Allah menciptaku min jawharatin min nur, menciptaku dari esensi atau daripada intinya cahaya. Lalu Tuhanku memandang kepada nur itu setelah menaruh aku di depannya, fastahyaitu minhu, maka aku malu. Maka dalam riwayat lain, misalnya kita melihat kitab Laqaul Akhbar misalnya, itu ketika di riwayat kitab Laqaul Akhbar, coba saya bacakan sebentar. Ketika Allah mencipta nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencipta mir'atul hayat. Kalau dalam riwayat Laqaul Akhbar, mir'atul hayat itu cermin kehidupan. Mir'atun cermin, kalau mar'atun perempuan, makanya perempuan suka bercermin. Dan juga hati-hati dengan perempuan, karena perempuan seperti cermin, kalau sudah pecah sulit nyambungnya. Disambung bisa, tapi tidak bisa pulih kembali. Jadi harus ekstra hati-hati merawatnya. Makanya al-mar'atu kal-mir'ati, perempuan itu seperti cermin. Kalau cermin bagi siapa? Cermin bagi kita. Kalau kitanya baik, ya perempuan itu akan baik. Walaupun tadinya tidak baik, walaupun perempuannya baik, ketika kita tidak baik, ya nanti dia akan jadi tidak baik. Maka ada bocoran rahasia dari Imam Haddad, kalau ingin punya istri solihah, ya sudah anggap istri Anda ini sudah solihah, selesai. Kan gampang. Kalau bandingannya Sayyidah Fatimah, ya jauh, karena istri kita bukan Sayyidah Fatimah. Bandingannya Sayyidatina Khadijah, jauh lagi. Maka kalau kita ngomong ente istri yang solihah, ya sudah solihah menurut tingkatannya dia. Walaupun dia ahli baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tiap hari baca Al-Quran, tapi jenengan tidak ridho, ya istrinya sampai tidak solihah. Walaupun kudu hanya menyiapkan teh, hanya apa, tapi Anda ridho kepada istri Anda, maka kemudian sampai mandan kesolehah, maka istri Anda menjadi istri yang solihah, karena dia cermin bagi dirimu sendiri. Coba jenengan ini kan dibujuni sampai kesolehah, dulu tadi dulu berarti sampeannya ya belum soleh juga, karena almaratu kal mir'ah, wanita itu seperti cermin. Yang pertama dicipta itu mir'atul hayat. Lalu nur itu didudukkan atau dihadapkan di depan mir'atul hayat. Kalau di riwayat sini kan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu
fastaha minallah, lalu nur itu atau nur Sayyidina Muhammad ini malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arqa, maka dia berkeringat. Faqatara minhu sibtu qatara. Kalau di dalam riwayat kitab apa ini, Dakwatul Akbar, maka menetes 6 tetesan. Fa'alaqallahu ta'ala minal qatratil ula, maka Allah mencipta tetesan yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tetesan yang kedua Sayyidina Umar, kemudian tetesan yang ketiga Sayyidina Utsman, tetesan yang keempat adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian tetesan yang kelima Al-Wardah. Pas pembukaan sudah saya terangkan, berarti ruh pohon-pohon yang paling tua adalah ruhnya bunga mawar. Bahkan ruh kita saja dengan bunga mawar lebih tua bunga mawar, karena dia menjadi tetesan yang keberapa tadi? 5. Yang kelima. Maka kemarin saya bilang ada mitos ilmu Cina, Feng Shui apa Feng Shui, kalau melangkai bunga mawar itu bisa menjadikan apes. Ternyata dalam Islam juga memandang bahwa bunga mawar itu tanda malunya, tanda cintanya Rasulullah di alam arwah atau alam mithal zaman dahulu. Maka ketika di alam nyatanya tanda cinta tidak ditunjukkan dengan kembang telon atau kembang petai, ya, tapi dengan bunga mawar. Ini riwayatnya kalau didakwa itu seperti ini. Tapi nanti jangan tanya hadisnya sahih apa ya, sudah saya jawab di awal. Kemudian tetesan yang ke 6 kotrot kisah al-haruzah menjadi beras. Maka setiap manusia membutuhkan apa? Makan beras. Bahkan demi beras kadang berani membunuh saudaranya, karena memang beras lebih tua. Makanya jangan suka menghidupkan beras, bikin kualat nanti, karena dia yang menghidupi kita. Maka orang Jawa zaman dahulu jangan main beras, nanti tangannya kita itu sebenarnya ada filosofinya, karena ternyata ruhnya mawar dan beras itu lebih tua dari kita. Bahkan kehidupan kita bergantung kepada beras tersebut. Bahkan kadang-kadang kalau orang Pekalongan belum makan nasi, ya, walaupun makan roti satu plastik katanya belum makan. Ini tetesan yang ke 6. Kalau versi Dakwatul Akbar. Masa jadadzalika nur al-Muhammadi, lalu sujudlah nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsa marrat, 5 kali. Fasarat alaina tilka sajadat fardhan waqatan, maka itu menjadi sholat fardu yang 5. Untungnya kok nurnya Nabi Muhammad itu sujudnya berapa? 5 kali. Coba kalau 40 tarawih terus kita tarawih saja kita males. Untungnya kok sujudnya beliau ini berapa? 5 kali. Maka menjadi kefarduan sholat kita 5 kali. Inilah sejarahnya. Juga kepada umatnya maka diwajibkan bersolat 5 kali. Itu sejarahnya. Tapi kalau riwayat di dalam Nurul Absar, tapi dilihat dari titik temunya, maka intinya Rasulullah ini diciptakan oleh Allah dari nur. Kemudian nur itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila dihadapkan oleh Allah tidak secara langsung, tetapi melalui mir'atul hayat, melalui cermin, melalui kaca cermin. Kok sudah bisa cerita kaca cermin Rasulullah juga punya cermin, karena cermin itu sudah ditemukan semenjak 4000 tahun sebelum Masehi. Nabi Musa saja sudah tahu kaca, sudah tahu cermin ketika Nabiullah Musa membaca kitab, ketika Allah disifati ayat kursi itu bagaimana latak tujuh sinaku warana. Allah ini disifati tidak tidur, tidak ngantuk. Lalu Nabi Musa tersenyum. Ini sifatmu yang paling aneh, tidak tidur dan tidak ngantuk. Harusnya sifat itu kan masuk akal, maha perkasa, maha hebat, maha sakti misalnya, maha kuat. Nah ini kok menurut Nabi Musa sepele, tidak ngantuk dan tidak
tidur. Maka Allah menyuruh Nabi Musa mengambil kaca, 2 kaca, disuruh dipegang 2 kaca, coba dipegang, ambil 2 kaca, terus dipegang, dia tidak tidur, ngantuk saja. Akhirnya kacanya 2 itu jatuh dan pecah. Maka pahamlah Nabiullah Musa, jika Allah ngantuk maka dunia ini akan porak-poranda. Maka Nabi Musa, benar ini pilihan bahasamu, benar Tuhan, kamu tidak ngantuk. Dulunya Nabi Musa ini sering menertawakan Tuhan kok latak dulu senentu walau, harusnya kan azizun kabirun ini. Jadi berarti zaman Nabi Musa pun sudah ada cermin. Makanya cermin itu sudah ada sejak zaman alam dunia belum dicipta. Bahkan itu dicipta awal untuk nurun Nabi Muhammad memandang dirinya. Maka ketika memandang dirinya di hadapan Allah, tidak secara langsung tapi melalui mir'atul hayat itu, lalu ia memandang bayangannya sendiri, lalu ia malu kepada dirinya sendiri, isin. Makanya umum orang kalau berkaca kita mesti munculnya malu apa enggak? Siapapun, wanita cantik bercermin ya malu, kita sendiri bercermin ya malu. Kebanyakan kita kalau bercermin malu apa pede? Kalau jarang bercermin biasanya malah pede. Makanya orang yang suka kepedean sering dibilang, ayo ambilkan cermin biar tidak apa kepedean. Maka bercermin itu memunculkan rasa malu pada diri sendiri. Maka berteteslah 4 tetesan keringat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa nur itu. Maka tetesan pertama menjadi Sayyidina Abu Bakar, kemudian tetesan berikutnya Sayyidina Umar, kemudian tetesan berikutnya Sayyidina Utsman, kemudian tetesan berikutnya Sayyidina Ali. Wa nuru kaya Abu Bakar, wa nuru Utsman, wa nuru Umar, wa Utsman, wa Ali min nuri, kata Rasulullah. Maka engkau wahai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tercipta dari nurku. Intaha min Raudhatul Fa'iq. Ini diceritakan di dalam kitab Raudhatul Fa'iq fil Mawa'id wal Raqa'iq karya Syekh Abi Madian Su'aib Abdullah bin Sa'ad bin Abdul Kafi Al-Misri Al-Makki yang wafat sekitar tahun 801 Hijriah. Ini yang menceritakan riwayat ini yang dinukil oleh Imam Asy-Syiblanji di dalam Nurul Absar. Ini beliau menukil dari apa ini Raudhatul Fa'iq, bahwa orang yang 4 ini adalah yang pertama-tama tercipta. Lalu korelasinya nyambungnya dengan Taqwatul Akbar apa? Yang pertama, sepakat bahwa Rasulullah ini esensinya bukan secara zahiriyahnya tetapi secara jauharahnya. Kalau karena kita ke tingkat tinggi, ada jauhara awal, ada jauhara tani, bahkan ada marotib 7. Ketika masuk tauhid kelas yang ketiga, jauhara awal itu bukan dimaknai permata, tetapi esensi yang pertama atau nur yang pertama, karena saat itu belum ada permata. Jadi dicipta jauhara. Minor adalah esensi inti daripada cahaya. Tapi kitab Nurul Absar dan Taqwatul Akbar sama-sama. Adapun di Taqwatul Akbar cuman ditambahkan saja keringatnya menetes sebanyak 4 kali. Tapi kalau di Taqwatul Akbar sebanyak 6 kali. Bahkan di riwayat-riwayat yang lain menetesnya sampai banyak sekali, sampai termasuk ruhe jenengan sedoyo niki tercipta dari tetesan-tetesan keringatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ruh daripada diri kita tercipta dari tetesan keringatnya kedua orang tua kita. Maka sampai nih gak anak bentuk keringatnya bertetes kurang. Orang tetes itu orang kawin, orang menikah tidak mau mengeluarkan keringat tidur saja, ya tidak akan jadi apa? Tidak akan jadi anak. Jadi bikin anak ya harus berkeringat. Maka akan menjadi bahasa, dia adalah hasil dari keringatku sendiri. Ini contoh saja. Jadinya di dunia seperti itu. Ini bahasa filosofinya saja. Juga di
ceritakan di dalam kitab Bahrul Ulum. Bahrul Ulum ini di dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Ibrahim, itu kitab Bahrul Ulum di tafsir, diceritakan dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Allah mencipta Nabiullah Adam alaihissalam, itu tampaklah di punggungnya nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah mencipta Nabiullah Adam, punggungnya ini dipenuhi dengan nur atau cahaya. Maka malaikat pada berdiri di belakang Nabiullah Adam alaihissalam karena memandang ruh tersebut, memandang nur tersebut maksudnya. Jadi ada ulama-ulama tasawuf yang mengartikan secara batiniah bahwa ketika para malaikat disuruh bersujud kepada Nabiullah Adam ini secara zahir, ketika Allah memerintah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, hakikatnya bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalamnya ada esensi nur daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para malaikat itu mengikuti Nabi Adam dari belakang melihat. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, kenapa mereka berada di belakangku? Para malaikat itu senangnya donang buriku. Kata Allah, mereka memandang nurnya Nabi Muhammad Khatamul Anbiya sebagai penutup para nabi yang aku taruh atau aku keluarkan nanti dari tulang punggungmu atau dari punggungmu. Maka Nabiullah Adam itu sangat besar sekali. Bahkan ketika Nabiullah Adam turun dari surga, kita juga ikut di dalam punggungnya Nabi Adam. Tapi mungkin kita peteng, tidak bercahaya. Berbeda dengan ruhnya Nabi Muhammad, kemudian para sahabat yang tadi bercahaya. Maka ketika ada seorang sufi, misalnya Abdul Qadir Al-Jilani, tatkala Rasulullah Isra wal Mi'raj, maka aku berada di punggungnya. Itu bahasa filosofi mudah, karena Abdul Qadir ini menurut sejarawan keturunannya Rasulullah, berarti kan ketika Rasulullah hijrah, calonnya Abdul Qadir ini berada di punggungnya Rasulullah. Aslinya yang ikut Rasulullah Isra Mi'raj ya semua zuriyatnya, para sayyid, para syarif, para habib. Cuma ini kalau bocor sama habib yang suka dalam tanda kutip cari sensasi, nanti ikut-ikut bikin puisi. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, saya ikut di dalam punggungnya. Sampai jangan kalah, ketika Adam turun ke dunia, saya juga berada di punggungnya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, saya juga ikut di dalam punggungnya Nabi Ibrahim. Ini hanya bahasa puitis saja. Maka kadang orang membaca puisi para sufi ini sebenarnya ngarang. Masa Rasulullah SAW ikut Abdul Qadir lahirnya tahun berapa? Banyak para sufi yang mengaku seperti itu ketika Rasulullah SAW, saya menemaninya berada di punggung Rasulullah. Wah, masih bahasa Indonesia kayak gini saja dipahami sulit, apalagi puisinya dalam bahasa Arab. Sebenarnya punggungnya Nabi Adam ini kenapa dibikin besar? Ya karena membawa ruh atau calon kehidupan seluruh umat alam semesta. Tetapi ada yang bercahaya. Maka Nabiullah Adam berkata kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat nur itu. Ij'al, jadikan nur itu bihaitsu ara, agar aku bisa memandangnya. Kelawan sekiranya ruh insun nur, maka tampaklah nur itu, nurnya baginda Nabi SAW bisa berganti di jari telunjuk. Maka jari telunjuknya Nabi Adam ini bercahaya karena Nabiullah Adam ingin melihat nurnya Nabi Muhammad. Nur yang di sini nurnya Nabi Muhammad pindah ke apa? Telunjuknya. Maka ketika kita syahadat pakainya asyhadu alla ilaha illallah. Pakai telunjuk bukan begini juga. Karena memang nurnya dulu itu pindahnya ke
telunjuk. Juga ketika orang bertasbih, maka bahasa Arabnya telunjuk ini kan ada dua, sababah dan musabbahah. Untuk bertasbih, maka ketika ijazah di akhir subha atau mengambil sama tasbih, baik saya mengambil dari Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maruti, baik saya mengambil dari Syekh Muhammad Hamid Al-Maruti, atau mengambil dari Sayyidul Walid Habib Lutfi, ketika mengambil ijazah akhir subha secara khusus atau tasbih, itu memutarnya pakai telunjuk ini. Jadi ada ijazah saya menerima ijazah tasbih dari guru saya sampai Imam Hasan Al-Basri biasanya, atau dalam hadis musalsal Ibtiqadus subha itu biasanya pakainya apa, telunjuk ini. Ya, ada yang ijazah sama saya orangnya seprot, jadi telunjuknya nggak bisa gerak. Kalau itu dorura, namanya itu rawero dari wala adin, kamu bisanya pakai apa? Ya pakai jempol ya nggak apa-apa. Tapi kalau nyanat ijazah tasbih tangannya normal ya pakainya apa? Telunjuk. Karena dulu ketika asyhadu anna Muhammadan itu pakai apa? Telunjuk. Andaikan nurnya Nabi Muhammad itu pindahnya ke ibham, ke jempol, pasti ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ini ilmu mahal. Kalau bertanya kenapa kok asyhadu alla ilaha illallah, ini disuruh baca nurul absar. Ternyata nurul Nabi Muhammad yang memancar. Nanti ada pingin memandang, kok di belakang saya nggak lihat, pingin saya lihat nur kekasihmu itu ya Allah, maka nur itu berpindah ke telunjuk, jari telunjuk. Lalu bertanya lagi, ini sudah kodrat manusia, diberi satu minta lagi, itu sudah biasa, karena bapaknya kita juga seperti itu. Jadi tidak masalah. Hal bagia masih ada, tidak, kalau bahasa kisahnya kasih loten, maka Allah menjadikan nurnya Sayyidina Abu Bakar di tengah-tengah, pindah nurnya Sayyidina Abu Bakar di jari apa? Jari tengah, wusta itu tengah. Dan nurnya Sayyidina Umar di binsar atau binsir itu bahasanya jari apa ini? Jari manis. Kemudian nurnya Sayyidina Utsman binsir yaitu di jari kelingking. Kemudian nurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia apa? Jempol. Makanya Sayyidina Ali ini kadang memang aneh sendiri ketika satu sahabat malam paling hebat itu nisfu Sya'ban, misalnya Abu Bakar itu. Kemudian sahabat lain memilih malam Lailatul Qadar, kemudian sahabat lain memilih malam Isra wal Mi'raj. Ketika Sayyidina Ali disowani, malam apa yang paling hebat? Malam ketika engkau sendiri menangisi dosa-dosamu. Itu malam yang paling hebat. Walaupun nisfu Sya'ban tambah si keplek. Jadinya malam yang tidak baik. Ini sebuah contoh saja. Sayyidina Ali itu memang milihnya dia, nurnya berada di jempol, maka menjadi Madinatul ilminya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian ini kalau mungkin dari hadis yang sahih, kejadiannya 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi telah dicipta seperti itu, dan ruh-ruh kita juga sudah dicipta. Jadi yang